Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini masih bisa silaturahim, yang mana di tanggal 20 ini kita sudah memasuki akhir daripada 10 hari yang kedua ya. Jadi mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam. Allah menyampaikan fangkola bu binikmati minallahi wa fadli lam yam sashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlil azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi ridwan Allah, jadi keridhaan Allah. Jadi kita sebagai orang beriman kalau dapat sesuatu berarti kita bersyukur, itu berarti kita ridho. Kalau itu positif, kalau itu terkesan negatif atau mungkin dalam pikiran kita keburukan, maka kita keridhaan kita berarti kita sabar. Nah, ini yang penting. Maka saat ini kita banyak sekali kejadian ya. Contohnya Anda usia itu tidak bisa diduga. Usia itu tidak nunggu sakit ya, tidak nunggu tua. Kalau sudah Allah berkehendak ya memang ya datang, dan itu pasti datang. Usia atau kematian itu pasti datang. Yang terbaru kita mendengar informasi ada yang masih usia 40 tahun ya, itu tiba-tiba ya nggak apa-apa ya, bisa olahraga tiba-tiba mengalami satu sakit apa jantung ya, yang menghebohkan dunia maya hari ini. Sehingga muncullah kematian itu. Banyak yang mensyukuri apa? Mensyukuri dirinya untuk lebih berhati-hati. Yaitu berarti yang diberikan musibah harus ridho, berarti harus sabar. Makanya di sini sampaikan wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Maka ridho kepada Allah. Pada saat dulu ada perang, kalau salah perang Khaybar, ada 2 sahabat diutus tidak berhasil, maka Rasul mengatakan Allah nanti aku akan mengutus orang yang dia ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada dia. Maka muncullah nanti nama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dia ridho sama Allah, Allah pun ridho sama Ali. Nah, kita belum tentu. Kadang-kadang dikasih musibah, kadang kita nggak ridho. Kadang diberikan kenikmatan kita nggak syukur, berarti kita nggak ridho juga. Jadi kalau diberi kenikmatan terus kita syukur, berarti kita ridho dengan kenikmatan itu. Tapi kalau diberi kenikmatan banyak, itu kita ridho. Tapi kalau sedikit nggak ridho. Lah itu kadang-kadang yang berat di situ. Oh, diberi kenikmatan besar kita bisa ikhlas syukur. Tapi diberi kenikmatan tidak besar kita tidak ridho, nggak syukur, berarti itu nggak ridho. Nah, itu semua adalah kita kadang-kadang ditakut-takuti oleh setan. Jadi setan itu suka nakut-nakuti. Sebenarnya bukan menakuti, tapi suka menakut-nakuti. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu orang-orang beriman. Jadi ini masih ada yang takut sama setan nggak? Alia kalau tahajud masih ada takut-takut apa gimana? Gimana, masih takut-takut nggak Pak Pak? Setan. Iya. Jadi setan tuh yang memiliki berarti perilakunya gitu loh. Jadi perilaku menakut-nakuti. Jadi kalau contohnya kita mau sholat tahajud masih merasa di belakang kita gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang itu setan menakut-nakuti. Jadi setan itu hanyalah nakut-nakuti. Berarti nggak ada apa-apa, biasa saja. Boleh jadi kan kemarin kita udah bahas, kalau orang beriman sampai sholat, maka kemudian yang ikut sholat siapa? Nah, ya kan ya, malaikat juga ikut sholat, ikut bersama. Tapi kalau kita Allahu Akbar kemudian kedengaran gelondang gitu, itu kucing aja itu sebenarnya, atau tikus ya. Itu hanyalah caranya setan menakut-nakuti kita supaya tidak sholat.
sujud itu menjadi satu perilaku yang ditunggu-tunggu oleh manusia ketika itu sudah mati. Sujud kita itu seperti sekarang nggak berarti. Tapi konteks sujud asari sujud itu adalah bukan konteksnya, bukan konteksnya adalah warna daripada ini kita yang hitam ya. Tapi sebenarnya adalah konteksnya sujud kita kepada Allah. Nah, itu kayak apa? Pengabdian kita kepada Allah itu gimana? Punya karya. Nanti di akhir juga ketahuan ini mana yang mukanya, bukan masalah mukanya yang ini, tapi secara fisik bukan, tapi mukanya yang bercahaya sujud nanti itu. Jadi bekas sujud itu bukan susu, malah dalam konteksnya bukan itu, tapi konteksnya adalah bukannya fisik, tapi adalah karya kita gitu. Jadi wajah kita yang sumringah. Oh, kelihatannya nanti kalau di akhirat kok kelihatannya kok kelap-kelip, ini nggak jelas nih, berarti dihisab. Tapi kalau udah jelas gitu kita wajahnya bercahaya, nggak pakai dihisab, ya langsung saja. Makanya ada orang masuk surga tanpa hisab, ada juga orang masuk neraka tanpa hisab. Nah kalau udah jelas kekafirannya masih dihisab lagi, ya sudah selesai. Makanya kita mau jadi mana nih, mau tanpa hisab atau masih wajah kita masih kelap-kelip gak jelas, kemudian di screening malaikat ini gak jelas nih, hisab dulu. Nah, pilih yang mana? Pilih yang kelap-kelip atau langsung? Nah, itu. Nah, kalau masih kelap-kelip, ini kelihatannya kelap-kelip gak terang, masih gak jelas, ya udah disiap dulu. Nah makanya dari itu kita juga harus jangan takut lam yakhsha illallah, jangan takut kepada selain Allah. Karena setan itu hanyalah menakut-takuti. Kalau ada yang masih takut sama hantu, nih ditanya sama Allah. Jika kamu benar-benar beriman, kamu hanya takut kepada Allah. Dan tes saja. Makanya dulu ada tes, saya masuk ke kuburan, berani nggak sendiri, masuk aja balik lagi. Gitu. Itu mengetes keberanian, karena rasa takut itu akan hilang manakala dia yakin Allah menolong. Tapi ya belum tentu tiba-tiba menjubul kalian oleh kiri gitu kan ya. Nah, kira-kira ada sesuatu enggak? Nah, itu takut enggak kamu kan gitu. Nah, ini takut kita enggak boleh berlebihan gitu. Takut itu boleh, namanya bedanya Mbak Siva sama kemarin yakhsha khauf atau apa kemarin. Nah, di dalam tarikatul 5 kan sudah kita bahas. Ada itu. Ada khauf, ada apa kemarin itu. Yaitu harus dibedakan. Jadi ini kita pesankan, jadi kita harus ridho kepada yang Allah berikan, baik itu positif ataupun mungkin terkesan negatif. Karena saya nggak yakin kalau manusia diberikan negatif oleh Allah. Allah hanya memberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Makanya kalau orang itu disakiti, dilukai, difitnah, terus kemudian nggak perlu kita capek-capek bales. Karena bedanya apa kalau dia menyakiti, memfitnah, kita balas juga. Nggak ada bedanya. Ya sudah, lebih baik serahkan sama Allah, biarlah Allah yang membalasnya. Tapi doakan dibalas dengan kebaikan. Keren itu. Daripada nanti nggak usah membalas, nanti Allah aja yang akan membalasnya. Dan yakin pasti dibalas. Itu bukan hukum karma. Itu di dalam Quran ada. Yang berusaha membuat keburukan-keburukan, menyebar-nyebarkan keburukan, mempromosikan dosa, baik itu melalui fitnah, melalui ghibah, melalui mencela, itu akan kembali. Ya silakan diperhatikan, silakan diingat-ingat aja. Oh ya, saya pernah kemarin gini. Dan ketika mendapatkan musibah itu, kita ngelihat tuh ya, kayaknya kemarin saya kayak gini. Maka istighfar segera. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, biar apa? Nggak kembali gitu maksudnya itu. Biar menjadi pengingat kita. Ya biarlah yang dosa kemarin menjadi pengingat kita untuk lebih khusyuk, bukan lebih tambah dosa. Gitu. Karena jebakan itu di mana-mana banyak. Jebakan jebakan perbuatan maksiat itu mulai mata, tangan, mulut itu banyak di mana-mana. Nah, maka dari itu segera diistighfari agar dibalas Allah dengan kebaikan. Karena sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Ya itu aja untuk pagi ini. Mari kita siap-siap ya. Mari kita mensyukuri ridho apapun yang Allah berikan, baik itu kebaikan atau mungkin terkesan bukan kebaikan. Insya Allah akan semua itu baik untuk kita. Kita syukuri, kita sembahkan. Alhamdulillah.